Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema ketiga, lingkungan sekolahku. Di pembelajaran ke-6. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 6. Yang pertama, mengukur berat benda seperti pembelajaran yang lalu ya. Kemudian sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di sekolah. Dan yang ketiga, menulis ungkapan perintah. Nah, yuk anak-anak siap belajar? Yuk simak di bukumu masing-masing di halaman 109. Murid-murid melakukan kerja bakti membersihkan sekolah. Murid-murid mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang. Menurut Bu Guru, sampah itu dapat disetorkan ke bank sampah. Anak-anak tahu bank sampah? Mungkin di lingkungan anak-anak ada ibu-ibu PKK yang sudah melaksanakan kegiatan bank sampah ya, yaitu mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang. Sebelum disetor, murid-murid ingin tahu berat sampah. Jadi biasanya warga sekitar komplek ya atau sekitar satu RT biasanya punya bank sampah. Jadi sampahnya dipilah, ada yang plastik, ada yang kertas, dan nanti disetorkan ke bank sampah dan nanti ditimbang berapa dapatnya. Kemudian akan diberikan buku kayak buku tabungan ya. Jadi punya tabungan berupa sampah. Seperti itu. Mereka segera mengukur beratnya dengan timbangan sederhana. Nah, untuk mengukur berat kita menggunakan timbangan. Timbangan sederhana yang bisa anak-anak gunakan adalah menggunakan gantungan baju. Seperti yang sudah pernah kita praktekkan ya di semester 1. Sebagai alat ukurnya mereka menggunakan bola tenis. Nah, kalau anak-anak boleh ya menggunakan bola tenis. Kalau tidak ada bisa kelereng. Nah, bisa uang koin 500-an boleh. Nah, kita akan belajar mengukur berat benda. Tadi sudah mengumpulkan sampah. Nah, tadi murid-murid bekerja bakti sudah mengumpulkan sampah. Kira-kira sampah apa ya yang bisa ditimbang dan bisa didaur ulang? Sampah ada yang dapat dimanfaatkan, seperti plastik, kaleng, dan kardus. Sampah tersebut dapat dijual atau didaur ulang. Yuk, perhatikan bersama-sama. Ini ada sampah plastik. Nah, sampah plastik ya. Ada botol, ada plastik-plastik bungkus belanjaan ya. Nah, ini pakai bola tenis. Bola tenisnya 2, ditimbang ini sampah plastiknya sejumlah 2 bola tenis. Kemudian ada sampah kaleng. Ini ada kaleng bekas, mungkin kalau anak-anak beli sarden, terus beli roti, terus beli minuman kaleng. Ini sampahnya bisa didaur ulang, bisa diberikan ke bank sampah untuk ditimbang. Beratnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bola tenis. Jadi sampah kalengnya ada 4 bola tenis. Kemudian sampah kertas. Ini ada kardus, koran bekas, mungkin buku bekas pelajaran anak-anak yang sudah tidak terpakai. Bisa juga dibawa ke bank sampah untuk ditimbang. Jumlahnya ini ada 3 bola tenisnya. Nah, itu tadi cara menimbang berat benda, cara mengukur berat benda dengan menggunakan timbangan sederhana, yaitu ini gantungan baju, ada plastik untuk sebagai tempat pemberatnya. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak bisa mencoba di rumah menggunakan, mungkin kalau tidak punya bola tenis bisa menggunakan kelereng atau bisa menggunakan koin, uang 500 boleh.
Kemudian tadi kita sudah belajar mengukur berat benda. Sekarang kita akan belajar sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di sekolah. Anak-anak masih ingat lambang atau simbol sila ketiga Pancasila? Iya, pinter. Pohon beringin. Kemarin sudah menggambar pohon beringin ya. Nah, hasilnya juga bagus-bagus hasil gambar anak-anak. Nah, setiap warga negara Indonesia wajib mengamalkan sila Pancasila. Berikut sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di sekolah. Yang pertama, mengikuti upacara dengan tertib. Karena ini masih musim pandemi ya, anak-anak belum bisa mengikuti upacara di sekolah. Nah, anak-anak bisa melihat upacara kenegaraan, misalkan peringatan 17 Agustus seperti kemarin ya, kita melalui televisi ya. Kita mengikutinya melalui televisi. Tidak pilih kasih antara teman yang satu dengan teman yang lain. Besok kalau anak-anak sudah masuk ke sekolah, jika berteman tidak boleh pilih kasih, tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman dari agama dan sukunya. Jadi, jangan membedakan teman dari agama, suku, warna kulit, dan lain sebagainya. Kita sama. Mengutamakan persatuan dengan semua teman. Mengikuti kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan di sekolah. Jadi, jika ada kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah, biasanya dilakukan di hari Jumat, anak-anak bisa mengikutinya. Kalau sekarang anak-anak kerja baktinya di lingkungan rumah terlebih dahulu ya. Sama-sama melaksanakan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Anak-anak mengamalkan sila ketiga Pancasila. Nah, itu tadi sila ketiga Pancasila ya. Kemudian yang terakhir kita akan belajar menulis ungkapan perintah. Masih ingat ungkapan perintah? Diakhiri dengan tanda baca apa? Iya, tanda baca seru ya. Nah, kita sudah belajar tentang kalimat perintah pada pembelajaran sebelumnya. Anak-anak masih ingat ya? Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Ungkapan perintah dapat dimulai dengan kata tolong. Jadi kalau memerintah seseorang, bisa kita menggunakan bahasa yang halus, misalkan menggunakan kata tolong, agar yang diperintah itu merasa dihargai, dimintain tolong. Oh, berarti aku berguna, berarti aku dibutuhkan orang lain, seperti itu ya. Misalnya, tolong ambilkan sapu itu. Nah, coba kalau nggak ada kata tolongnya, kamu mengucapkan ambilkan sapu itu. Nah, suaranya akan lebih kasar. Jadi nanti yang dimintain tolong tidak akan mau. Ya, jadi lebih alangkah baiknya anak-anak menggunakan kata tolong terlebih dahulu. Jadi memerintah seseorang menggunakan kata tolong agar orang yang dimintain tolong merasa dibutuhkan, merasa dihargai. Begitu ya anak-anak ya, supaya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Jika meminta tolong adik atau kakak ya, memerintah adik atau kakak, bisa anak-anak menggunakan kata tolong supaya lebih enak didengar, supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak tetap semangat belajar dari rumah, tetap menjaga kesehatan, agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran setiap hari. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.